Oke, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi di mata kuliah kita Kalkulus 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas limit tak hingga. Limit lagi ya teman-teman ya. Jadi seriesnya kita ini limit. Nah, untuk pertemuan ini mungkin akan lebih mudah dipahami jika kita menggunakan contoh soal. Seperti yang teman-teman lihat, ini ada contoh 1, di mana kita diminta untuk menentukan limit dari X mendekati 0 untuk fungsi 1 per X. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya, bisa melihat grafik yang ada di sebelahnya ya. Nah, grafik ini adalah grafik fungsi untuk fx sama dengan 1 per X. Dimana kalau teman-teman lihat, terjadi perbedaan yang cukup signifikan ya teman-teman ya. Kalau misalnya grafiknya di kiri atau saat X-nya negatif, ini nanti dia selalu ada di daerah negatif. Sedangkan jika grafik fungsi X-nya itu lebih besar daripada 0 atau positif, nanti grafiknya juga selalu berada di daerah yang positif. Jadi seolah-olah kayak bertolak belakang begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan melihat limit X mendekati 0-nya itu seperti apa. Nah, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, kalau kita mau menentukan limit X mendekati 0, maka kita harus lihat limit X dari kanan dan limit X dari kiri yang mendekati 0. Coba kalau kita lihat limit dari X mendekati 0, tapi yang dari sebelah kanan, jadi plus ya, 1 per X. Nah, kita lihat ini semakin mendekati 0 dari sebelah kanan. Nah, kalau dari sebelah kanan teman-teman bisa lihat. Ini kita dekati terus, nilai X-nya kemana teman-teman? Ya, gini ya, jadi nilai X-nya akan selalu naik. Tapi kita tidak tahu naiknya kemana, sehingga ini boleh kita sebut sebagai sama dengan tak hingga. Begini. Nah, kemudian selanjutnya limit X mendekati 0 dari sebelah kiri untuk 1 per X. Nah, kalau ini kita lihat, kita dekati ya, mendekati 0. Kalau kita lihat, ya grafiknya semakin ke bawah. Sama kasusnya seperti yang di atas ini. Kita tidak bisa melihat dia ke bawahnya ke bawah mana ini. Nah, ini akan terus berjalan terus ya teman-teman ya grafiknya, sehingga ini juga menuju tak hingga, tapi tak hingga yang negatif karena dari sebelah kiri dia turun terus, tapi dari sebelah kanan dia naik terus gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat bahwa limit X mendekati 0 itu tidak ada. Nah, sifat fungsinya juga seperti yang sudah saya sampaikan itu jelas berbeda untuk yang X positif dan X negatif. Secara spesifik sebagaimana tadi kita mendekati 0 dari sebelah kanan, nanti dia naik tanpa batas, ketika ke sebelah kiri, didekati dari sebelah kiri, dia turun tanpa batas. Nah, hal ini dapat kita tuliskan seperti tadi. Limit dari sebelah kanan dari 1 per X itu sama dengan 0, sama dengan tak hingga, maaf. Kemudian limit X mendekati 0 dari sebelah kiri untuk 1 per X itu sama dengan min tak hingga, gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya hal ini juga didukung dari grafiknya. Secara grafik, hal ini mengatakan bahwa grafik Y sama dengan 1 per X mendekati garis vertikal X sama dengan 0 atau sumbu Y. Jadi bukan sumbu X, tapi sumbu Y yang vertikal ya, sebagaimana X mendekati 0. Nah, ketika hal ini terjadi, maka X sama dengan 0 itu kita sebut sebagai garis asintot, atau sumbu Y-nya kita sebut sebagai garis asintot. Saya rasa kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah pernah membahas sekilas ya tentang asintot. Jadi asintot itu adalah garis yang tidak bisa dipotong oleh grafik. Jadi dia akan didekati terus-menerus, didekati saja menuju sampai mepet-mepet garis itulah. Tapi grafiknya tidak akan bisa memotong garis asintot. Begitu ya. Jadi kalau ada yang namanya asintot, kemudian ternyata ada perpotongan, itu bukan asintot. Kalau garis asintot tidak pernah ada perpotongan dimanapun. Begitu ya teman-teman ya.
Nah, sebagai catatan, ketika nilai limit kanan dan limit kiri tidak ada, maka kita nyatakan bahwa keduanya setara. Jadi, tak hingga dan min tak hingga itu setara, tapi dia bukan suatu nilai tertentu. Jadi itu ya sama saja bentuk lain kita mengatakan kalau limitnya tidak ada, gitu ya. Jadi kita tidak bisa menentukan nilai tak hingganya itu apa, gitu. Kita hanya tahu kalau tak hingga itu besar sekali, min tak hingga itu kecil sekali, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk contoh kita yang kedua, sedikit mirip fungsinya, kita mau menentukan limit X mendekati 0 untuk 1 per X, tapi X-nya dikuadratkan. Nah, kita perhatikan gambar grafiknya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita lihat gambar grafiknya, ketika kita mendekati X dari sebelah kiri, maka nanti limit X mendekati 0 dari sebelah kiri untuk 1 per X kuadrat ini sama dengan, ini kan naik terus ya teman-teman, naik tanpa batas, sehingga kemudian limit dari X mendekati 0 dari sebelah kanan dari 1 per X kuadrat ini juga sama-sama tak hingga. Tapi ingat, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ini bukan berarti nilainya tak hingga, gitu ya teman-teman ya. Bukan nilainya tak hingga, ini artinya limit dari sebelah kiri itu tidak ada, limit dari sebelah kanan tidak ada. Makanya nanti limit keseluruhan dari 1 per X kuadrat itu sama dengan tak hingga atau tidak ada, gitu ya. Jadi tak hingga, sekali lagi saya tegaskan, bukan suatu bilangan, gitu ya, tidak mewakili suatu bilangan tertentu. Nah, ini seperti ini. Nah, perlu diingat lagi, sama dengan mengatakan bahwa limit fungsinya itu tidak ada, tapi juga menyatakan bahwa ada indikasi si fx ini memiliki asimtot vertikal, yaitu x sama dengan 0 atau sumbu y, gitu ya, di mana fx-nya itu menuju tak hingga ketika x-nya menuju 0. Itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas bentuk limit sebagai bentuk tak hingga. Nah, kita kembali lagi pada contoh 1, di mana fx sama dengan 1 per x. Ini saya gambarkan lagi saja di bawah ya, untuk yang ini supaya kita tidak repot lagi ke atas. Nah, kan tadi fungsi kita yang pertama, grafik untuk y sama dengan 1 per x. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ini asimtot. Kemudian, nah, bentuknya seperti ini. Ya, agak kurang rapi ya, dimaklumkan ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau melihat ketika X-nya mendekati tak hingga. Kalau tadi kan kita buat X mendekati 0, hasilnya tak hingga. Ketika X mendekati tak hingga, artinya ya kalau mendekati tak hingga berarti dia ke arah sana. Nah, kalau ke arah sana, dia kan semakin mepet ya dengan sumbu X, gitu. Artinya dia semakin mepet dengan nilai Y sama dengan 0. Makanya di sini bisa kita tulis limit X mendekati tak hingga dari 1 per X itu sama dengan 0. Dengan cara yang sama, kita peroleh pula limit dari X mendekati min tak hingga itu sama dengan 0 juga. Ini kalau mendekati tak hingga ya ke arah sana, ke arah yang negatif. Begitu, ini juga sama, ini nanti mepet terus sampai mendekati Y sama dengan 0. Nah, artinya kalau dari sini asimtotnya yang mana teman-teman? Berarti asimtotnya sumbu X ya, sumbu horizontalnya. Itu yang kita sebut sebagai asimtotnya. Tapi ingat teman-teman, ketika kita menggunakan X mendekati tak hingga, ini tidak ada istilah dari kiri atau dari kanan. Gitu ya. Bedanya dengan yang bilangan biasa, kalau bilangan biasa kan kita mencari limitnya dari sebelah kiri, dari sebelah kanan. Lalu kita tentukan limitnya ada atau tidak. Tapi kalau limit dari X menuju tak hingga atau menuju ke min tak hingga, itu tidak menggunakan arah kanan atau kiri. Begitu ya teman-teman ya. Semoga lebih jelas.
Nah, sekarang kita diminta menentukan asimptot horizontal dari fx sama dengan 2 min 1 per x. Kita perhatikan gambarnya. Lagi-lagi kita menggambar di sini. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini, kita diminta mencari asimptot horizontal ya. Ketika kita diminta mencari asimptot horizontal, maka kita ambil limit tak hingganya. Gitu. Nah, limit tak hingga dari fungsinya yaitu 2 min 1 per x. Ini sama dengan 2. Dari mana sih Bu kok kita bisa dapat 2? Ini bisa kita uraikan lagi toh. Limit x mendekati tak hingga dari 2 dikurangi dengan limit x mendekati hingga dari 1 per x. Nah, ini tadi kan sudah kita cari ya limit tak hingga dari 1 per x, yaitu 0. Maka nanti di sini tinggal limit x mendekati tak hingga dari 2 atau 2. Begitu juga dengan cara yang sama kita cari nilai limit x mendekati min tak hingga untuk fungsi yang sama. Maka kita akan peroleh limitnya sama dengan 2. Maka garis Y sama dengan 2 itu adalah asimptot horizontal yang kita maksud. Ini. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan sama ya dengan grafiknya ya. Nih. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, Y sama dengan min 2 itu tidak dipotong oleh grafiknya. Tapi grafiknya semakin mendekati grafik baik yang sebelah kanan ataupun sebelah kiri semakin mendekati Y sama dengan min 2 tapi tidak memotong, gitu ya teman-teman ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian terakhir ini ada teorema-teorema yang mungkin berguna. Yang pertama, untuk setiap bilangan rasional T lebih besar daripada 0, maka limit X mendekati plus minus tak hingga dari 1 per X pangkat T itu nanti sama dengan 0. Tadi kita sudah lihat untuk T sama dengan 2. Jadi T sama dengan 1 dan T sama dengan 2 ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat bentuk 1 per X pangkat 100 misalnya, jangan bingung, tetap nanti hasilnya 0 limitnya. Limit hingganya. Dimana untuk kasus ketika X menuju ke min hingga kita asumsikan T itu sama dengan P per Q. Dimana Q nanti bilangan ganjil. Nah, untuk suatu polinomial yang berdderajat n lebih besar daripada 0 dengan bentuk Pnx sama dengan Anxn tambah dan seterusnya sampai A 0, maka nanti limit A hingganya ini akan menuju ke A hingga juga jika AN-nya itu lebih besar daripada 0. Tapi kalau AN-nya itu lebih kecil daripada 0, maka dia akan menuju ke minus tak hingga. Nah, saya rasa seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan saya, penjelasan saya bisa diterima dengan baik oleh teman-teman dan bisa digunakan untuk melengkapi materi yang ada pada slide PowerPoint-nya. Demikian untuk hari ini, pertemuan hari ini. Silakan nanti selebihnya dipelajari mandiri ya teman-teman ya. Selamat belajar, terima kasih.